Oh, coba segol-segol loh. Ya, mohon perhatiannya. Sudah, yang bicara satu saja. Nah, tutup mulutnya, perhatikan dulu sebentar. Dan terima kasih buat anak-anakku yang hebat. Sekali lagi, Ibu mohon maaf karena tempat yang tidak memungkinkan, tapi alhamdulillah dengan niat kita yang baik, akhirnya kita diberi tempat yang sejuk, ya. Bukan berarti sekolah tidak mau memberikan tempat. Kami sudah berusaha mencari tarut, tapi seluruh Indonesia kalau nggak percaya tanya saya. Udah kampanye ya. Seluruh Indonesia tidak ada tarot yang nganggur. Ya. Betul. Jadi sekali lagi, bukan kami tidak mau menyiapkan tempat, tapi karena tarot dipakai untuk TPPS. Jadi mohon pengertiannya. Kenapa kok baru sekarang ditaruh di sini semua? Berawal di lapangan. Kalau di lapangan kami nggak bisa mikir, kan gitu ya. Nah, dimengerti ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong dengarkan lagi. Kita sudah mengundang Bapak Ustadz untuk mengisi materi hari ini. Jadi kalau ini tidak kamu gunakan kesempatan ini dengan baik nih, kamu ngobrol, ya, kamu cengengesan,
apakah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya niatmu dari rumah ke sini untuk mengikuti kegiatan Isra Mi'raj? Paham? Oke, saya percaya dengan anak-anak saya yang hebat-hebat semua. Jadi tolong dengarkan ketika pelaksanaan ini berlangsung, tidak ada yang ngobrol. Bisa? Tidak ada yang mainan. Sekarang kalau HP-nya nggak mau disita, kumpulkan sama saya. Tapi kalau HP-nya nggak mau disita, simpan baik-baik itu HP-nya. Paham? Bisa? Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Mudah-mudahan acara hari ini diberi keberkahan, diberi kemudahan dan kelancaran. Terus satu lagi nih, saya nggak mau nanti ketika bagi snack, biar semua kemik, bengak ini nanti urung-urung jalur es teh barang, ya. Tolong biar yang bagi-bagi mulutmu diam, paham ya? Bisa ya? Oke, terima kasih. Acara akan segera dimulai. Tidak ada yang berbicara, tolong HP-nya disimpan baik-baik. Tidak ada yang mainan game, tidak ada yang mainan HP, ya. Semua demi kebaikan kita bersama. Oke, dan sekali lagi mohon maaf kalau tadi terpaksa pakai kata-kata. Kalau kata sih nggak ada yang keras ya, hanya nadanya. Saya minta maaf ya. Dan mudah-mudahan ini Pak Ustaznya sudah datang, Bu. Terus pembukanya, oh mohon maaf Bapak. ini anak SMA Bapak, bukan anak kuliah. Kalau anak kuliah tuh, ayo Rene, terus ini Pak. Ini pokoknya penuh dengan Isra ya. Oke, yang oh ya, dan siap? Ya, oke. Mulutnya ditutup, niatkan dalam hati, ya ikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wes, meneng, mingkem. Agak mingkem. Sekarang HP-nya di silent semua. Silent semua. Nanti kalau ada yang dengar HP ya, kita amankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Rudion MPD yang akan memberikan tausiah pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sakampung, Ibu Hajah Tuturi Handayani, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 2 Sakampung, serta teman-teman yang saya banggakan. Mengawali kegiatan ini, marilah kita haturkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan pengajian akbar dengan tema refleksi kualitas sholat dan akhlak dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, Selasa 13 Februari 2024. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya membacakan susunan acara kegiatan pengajian akbar dengan tema refleksi kualitas sholat dan akhlak dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445
1445 Hijriah tahun 2024. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan-sambutan, 4. Tausiah Islam, 5. Doa, dan 6. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Agar kegiatan hari ini mendapat berkah, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini, Saudara Akmal Fahrul Razi dipersilakan.
افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 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 صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga yang membaca dan mendengar kalamullah tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita melangkah ke acara ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Hajah Tutwuri Handayani, SPD MPD, yang sekaligus akan membuka kegiatan peringatan Isra Mi'raj hari ini secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Tutwuri Handayani, SPD MPD, dipersilakan. Mohon maaf, izin Bapak Ustadz, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu lagi ya, yang juga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sekampung, Ibu Hajah Tutwuri Handayani, SPD MPD.
Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak penceramah, Bapak Ustadz Rudion MPD dari Metro, dan anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita semua masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di musola kampus Bestari SMA Negeri 2 Kampung dengan senang. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Kepada Bapak Ustadz Rodion MPD dan kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru serta staf tata usaha dan untuk anak-anakku semuanya, mohon izin, seharusnya yang berdiri di sini adalah Ibu Kepala Sekolah. Beliau izin tidak bisa hadir di tengah-tengah kalian. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pengajian akbar. Dan kepada Bapak Ustadz, terima kasih atas kehadirannya, sudah bisa meluangkan waktu dengan jadwal yang begitu padat, bisa ke SMA Negeri 2 Kampung. Mohon nak sebentar berhenti untuk berbicara dulu. Inilah Pak kampus kita, kampus SMA Negeri 2 Kampung yang tempatnya di pelosok, tetapi alhamdulillah kita ada kurang lebih 850 siswa, dan seharusnya kalau mereka berangkat semua ini tidak cukup, makanya tadi kita siapkan di ruang-ruang kelas. Dan mohon maaf kepada Bapak Ustadz Rudion apabila tempat kami tidak berkenan di hati Bapak. Sekali lagi kami yang tidak jawab saya doakan hidupnya sulit seumur hidup. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Supardi masuk wilayah, beliau pembimbing saya. Ya, pelatih saya di badminton beliau. Baik. Alhamdulillah, dengerin pakai hati. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi anzalal qur'ana fihi badighatul litasfiyatil qulub. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maut, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu melihat, menyiapkan, menumpuk dan menabung kebaikan-kebaikan ketika nanti Allah panggil kamu, kamu sudah siap. Hendaklah setiap diri melihat bekal apa yang sudah kamu siapkan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ketika nanti Allah panggil kita, kita siap. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Gak usah khawatir, Allah maha melihat apa yang kamu kerjain. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, wa qulu qawlan sadida, latih, belajar, qulu qawlan sadida, untuk berkata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, dan perbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kita pernah memiliki cita-cita dan visi mati sebelum beriman. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, keluarga besar SMA Negeri Sekampung yang saya hormati, wabil khusus Ananda siswa dan siswi,
SMA Negeri 2 Sekambung yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti materi saya akan saya sampaikan dan saya berkehendak betul tidak ada kegiatan lain kecuali menyimak dengan seksama. Buka telinga, buka mata, buka hati. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan hikmah dalam acara yang luar biasa ini. Saya dari tempat ke tempat di SMA itu dari mulai kanan sampai ke Purbolinggo Selatan. Hari ini di sini, Jumat besok kita ke Margas Kampung. Saya senang bertemu dengan anak muda yang begini. Anak muda yang punya pendirian. Ini saya kasih trik sebelum mulai acara. Wahai yang perempuan. Wahai yang perempuan, hai. Dengarkan pesan saya. Jika nanti ada sesuatu, jika nanti ada orang, jika nanti ada laki-laki yang datang kepadamu dan hanya sekedar untuk menyatakan apa yang dia sebut cinta itu, kamu tidak usah khawatir. Katakan begini. Kau bilang cinta padaku, aku bilang nanti dulu. Usia kita masih sangat belia. Meskipun aku tak menepis, aku juga cinta kamu. Serahkan pada Tuhan, kalau berjodoh kita akan bertemu. Coba kau pikir, kau dan aku punya apa kalau bicara cinta? Paham? Kau bilang cinta padaku, apa jawabnya? Aku bilang nanti dulu. Usia kita masih sangat belia. Meskipun aku tak menepis, aku juga cinta kamu. Serahkan pada Tuhan, kalau berjodoh kita akan bertemu. Coba kau pikir, kau dan aku punya apa kalau bicara cinta? Understand? Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki, kamu punya perasaan dan perasaan itu bertarung, kamu dihantui oleh rasa yang tidak jelas antara harapan dan kejelasan. Maka jadi seorang laki-laki itu cukuplah punya satu pendirian dan satu prinsip. Lihat pohon pisang. Lanjut. Ini yang laki-laki nih. Ini yang laki-laki nih. Ini laki-laki. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Enggak semua laki-laki seperti yang kamu lihat. Lanjut. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi.
Percaya silakan, nggak percaya sini. Kita mulai ngaji kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bukakan hati kita dan simak dengan baik-baik. Saya akan menyampaikan 4 poin prinsip hidup. Kalau 4 poin prinsip hidup itu kita jalankan, insya Allah kesulitan-kesulitan itu sedikit demi sedikit akan bisa kita hadapi. Bukan harus masalah yang kita ratapi, tapi bagaimana persoalan demi persoalan yang kita hadapi, kita mampu menciptakan solusi untuk masalah itu. Manusia itu tidak dilihat dari apa yang terlihat, dan jangan terjebak dengan apa yang kita lihat. Kadang tampak manusia baik-baik saja, ternyata dia sedang bertarung dengan 1000 persoalan. Ada orang yang terlihat sedih, tapi ternyata dia adalah orang yang paling bahagia. Jangan terjebak oleh mata selalu menipu, tapi belajarlah mendengarkan pakai hati. Mulai mas. Fokus. HP taruh. Rasulullah itu manusia pilihan. Teladanilah sikap dari Rasulullah. Dengerin. Pakai hati. Fokus. Kalau tidak fokus saya tidak mulai. Saya tidak akan mulai kalau belum diam. Agak kecil lagi. Oke. Cukup. Ada seorang laki-laki paruh baya. Dia seorang bapak, hidup bersama seorang yang juga paruh baya. Dia seorang emak. Ini nanti karakter sifat Nabi yang sedang hari ini kita Isra Mi'raj. Ayah itu berkata kepada ibunya atau istrinya, "Sudahlah Bu, aku tidak menghendaki ibu terlalu banyak keluar dari rumah. Aku takut keluar dari rumah banyak hal yang kamu lihat. Ketika nanti pulang ternyata tidak sesuai dengan keadaan kita. Sementara aku akan bekerja, memanfaatkan yang sudah Allah beri." Mungkin hari ini ada yang mengatakan bahwa ibulah manusia terbaik buat saya. Jangan salah. Seorang ayah pulang kerja tidur. Mungkin habis maghrib kau lihat dia tidur. Tapi jangan lupa, ketika semua sudah terbejam mata, sosok makhluk laki-laki ini akan terbangun untuk memastikan semua pintu sudah terkunci, gerbang rumah sudah tertutup rapat, kontak motor yang lupa anaknya dicabutnya sama dia, kompor-kompor sudah mulai dirapikan, hingga dia tertidur untuk memastikan bahwa esok pagi jika Allah menghendaki mataku terbuka, orang-orang yang aku cintai akan tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Itulah laki-laki yang tidak pernah membahasakan rasa cintanya pada anaknya lewat lisan, tapi dia rela memasang badan bahkan nyawa untuk anaknya. Bagi anak perempuan, sampai dimanapun, sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah bisa membuang binti nama ayahmu yang ada pada diri kamu. Mulai hari ini, pasanglah nama binti itu, sebutkan nama ayah kamu, insya Allah langit akan jatuh cinta dan bergetar. Bagi seorang laki-laki, memang Allah sudah desain. Ada seorang makhluk, dialah yang layak harus kamu cintai yang pertama kali sebelum ada perempuan-perempuan lain. Dialah ibu kamu. Jika dia masih ada, kalau kamu tidak masuk surga karena dia masih ada, kamu akan sangat rugi. Tapi jika dia sudah tidak ada, pastikan bahwa bahkan sampai aku nanti punya anak dan istri, aku adalah tetap milik ibuku. Seorang laki-laki yang paruh baya ini punya kebun kelapa. Di deres kelapa itu, air nira yang dihasilkan itu dibawa pulang. Dari satu pohon ke pohon yang lain dia bawa pulang, diserahkan kepada istrinya. Oleh istrinya, air nira itu dia jadikan gula merah. Hasil cetakannya dia buat menjadi 2. Setiap satu butir dia timbang menjadi setengah kilo. Jadi kalau beli 1 kilo, cukup beli 2. Hasil gulanya itu dia jual ke toko. Yang punya toko senang sekali, karena gula produksi bapak ini luar biasa dan banyak pembelinya. Kata sang pemilik toko,
Wahai bapak dan ibu, nggak usah cari toko yang lain. Berapapun hasil gula yang kamu hasilkan, setorkan ke sini. Semua pembeli saya puas dan senang dengan produksi gulamu yang asli dan enak rasanya. Malapetaka itu tiba. Cerita itu dimulai. Suatu saat ada sang pembeli gula dari toko itu kembali. Wahai tuan, aku tidak menyangka. Bertahun-tahun aku berlangganan di tokomu, tapi ternyata engkau menipuku. Ada apa mas? Ada apa pak? Kamu bilang gula yang kamu jual itu satunya setengah. Jadi kalau aku beli sekilo, kau kasih 2. Kalau aku beli 2 kilo, kau kasih 4 dan seterusnya. Tapi ternyata sampai rumah, aku timbang ulang gula dari tokomu itu. Ternyata satunya tidak mencapai setengah kilo. Jadi 1 kilo gula darimu itu aku timbang ulang, nggak ada 1 kilo. Paling hanya sekitar 9 sampai 8 on. Mulai hari ini aku berhenti berlangganan di tokomu. Dan kamu sendiri akan merasakan akibatnya bagaimana orang yang berbohong itu. Allah punya cara lain. Sang pemilik gula datang, hendak menyetorkan gulanya. Rasa kesal yang dipendam oleh pemilik toko itu dia tularkan kepada sang penjual gula. Bapak, aku tidak pernah menyangka orang sebaik yang kulihat sepertimu. Aku sudah percaya padamu bertahun-tahun, dan aku sudah menampung gulamu juga sudah lama. Aku tidak menyangka bahwa orang yang paling aku percaya ternyata dia yang menipuku. Ada apa pak? Kamu tahu, semua pelangganku sekarang berhenti. Pembeli-pembeli tokoku tak mau balik lagi. Ini karena ulahmu. Dia belum paham. Kamu bilang gulamu itu 1 kilo kalau 2. Ternyata tidak ada 1 kilo dan dikembalikan sama pembelinya. Mulai hari ini, semua gula-gulamu aku tidak lagi mau menampung. Dan carilah toko yang lain. Bahkan mungkin gak ada yang mau. Aku tidak akan meminta uang-uang yang sudah kuberikan padamu. Jelas gak ada lagi. Putus hubungan kita hari ini. Sang pemilik toko itu, sang pemilik gula itu terdiam. Dia tidak pernah menyangka kesulitan hidup itu harus datang dari orang yang berlangganan dengan dia. Sang istri juga hanya tertunduk. Kemudian, baiklah Tuan, aku terima semua ini dan aku izin pamit. Nanti dulu, jangan pulang dulu. Aku mau nanya padamu. Kamu di rumah punya timbangan gak sih? Tidak Tuan. Tidak. Kalau tidak punya timbangan, kau petimbang pakai apa gula-gula itu? Dan bagaimana kau bisa mengatakan bahwa 2 itu 1 kilo? Maaf Tuan. Kalau Tuan ingin, 2 bulan yang lalu aku beli beras dari toko Tuan. Aku minta beras di toko Tuan 1 kilo. Dan Tuan kasih beras itu dalam plastik yang Tuan tali. Bahkan tali plastik dari Tuan belum aku lepas. Aku menimbang gula-gula itu memakai beras dari toko Tuan. Aku tidak punya timbangan Tuan. Aku menimbang gula-gula itu pakai beras yang aku beli dari toko Tuan. Aku minta 1 kilo dan Tuan berikan beras itu 1 kilo kepadaku. Aku menggunakan beras itu. Maafkan saya Tuan. Ada orang yang kita lukai pakai lisan. Dia memaafkan kita. Tapi luka batin yang sudah tertancap itu, bahkan mungkin sampai mati, tidak akan pernah terlupakan. Jika luka fisik yang dia terima kering dan sembuh, seiring dengan sembuh lukanya, dia akan memaafkan kita. Tapi bagaimana dengan luka yang sudah terlanjur masuk, menusuk ke relung hati seseorang? Rasulullah itu adalah makhluk yang luar biasa sucinya, dan dia tidak pernah gampang menyalahkan orang lain. Yang pertama, prinsip 1 sebagai seorang muslim, jangan gampang menyalahkan orang lain. Jangan gampang mengklaim kesalahan itu ke orang lain. Sudah kita salahkan dia, sudah kita tuduh dia, sudah kita caci maki dia, sudah kita hakimi dia, tapi ternyata akar persoalan itu adalah diri kita sendiri. Ada seorang anak yang tiap hari
hari hanya menyakiti hati ayah dan ibunya. Di sekolah dia tertawa-tawa, bangga dengan servis-servis handphonenya. Dia tidak pernah tahu selangkah kaki dia meninggalkan rumah, ada orang yang datang ke rumahnya menagih hutang karena hutang bapak 4 bulan yang lalu belum terbayar. Kamu di sini tertawa, kamu di sini tidak mau ibadah, sementara ayah dan ibumu tidak akan pernah bercerita sampai mati bagaimana menderitanya dia membesarkan kamu. Gak ada orang tua yang mau menceritakan sulitnya dia kepada anak-anaknya. Yang dia mau hanya satu, tumbuh besarlah nak, jadilah orang yang besar. Bahkan ketika nanti kamu sulit, jangankan harta ayah, jangankan harta ibu, nyawa ayah akan kuberikan kepadamu, andai kata Allah bisa menjawab. Sekolah untuk apa kalau hanya terus berpoya-poya? Saya pernah muda kayak sampean. Saya pernah juga mengalami masa-masa seperti ini. Tapi demi Allah, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Saya miskin. Emak saya penjual dagingan, penjual sayur keliling. Mata saya belum lupa bagaimana sayur emak saya sampai rumah nggak laku. Layu, besok dijual lagi nggak mungkin. Bapak saya seorang buruh, sakit, perih hati saya ini kalau mengingat bagaimana masa-masa sulit hidup saya. Saya bersumpah, lihatlah ya, lihatlah mak, cacian-cacian orang itu akan aku rubah menjadi pujian dan senyuman, dan ayah ibu gak akan pernah menyesal ditakdirkan Allah punya anak sepertiku. Ini laki-laki bos. Jangan cengeng, jangan baperan. Kalau kita bercermin dan melihat wajah kita banyak kurang, maka satu rumusnya, gak usah lama-lama bercerminnya. Makin lama bercermin, makin banyak yang kurang. Tapi seperlunya saja. Satu, jangan gampang menyalahkan orang. Yang kedua, punya pendirian. Suatu saat Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, membuat lingkaran majelis taklim. Abu Bakar, Umar, Utsman sudah ada semua. Tampak mata Nabi melihat-lihat, menatap kayak ada yang dicari. Para sahabat bingung, wahai Rasulullah, apa yang engkau tunggu? Kami semua sudah ada di sini, wahai Rasul. Sahabat-sahabat terbaikmu sudah kumpul semua di sini. Nampak dari mata yang kulihat, engkau lagi mencari-cari dan menunggu-nunggu. Siapa yang kau tunggu ya Rasul? Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sabarlah sebentar. Sebentar lagi akan ada orang ahli surga yang datang kepada kita. Yang ngomong Nabi, satu kata pun tak pernah bohong dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Itulah Nabi. Maka beliau dikasih gelar Al-Amin yang namanya dapat dipercaya. Sahabat bingung, loh Abu Bakar sudah hadir, Umar sudah hadir, siapa yang ditunggu? Tunggulah sebentar, akan ada ahli surga datang menemui kita. Waktu yang ditunggu itu datang, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang perangainya tidak ganteng. Tampak fisiknya biasa-biasa saja. Sahabat melihat, dalam kecibir para sahabat dan gumam hati mereka mengatakan, nggak mungkin ini. Mana ada di surga kayak gini bentuknya? Biasa, manusia kadang-kadang sombong juga. Datang dia tersungkur pelan, dengan pakaian yang nampak tak mahal, bahkan mungkin tak bermerek. Datang dan dia duduk, kata Rasulullah, ahlan wa sahlan. Kata Nabi, kamu mau tahu siapa ahli surga yang kumaksud itu? Itulah dia. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas.
yatim Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mata terbuka 100%. Sisi mana yang membuat langit terpesona dengan dia? Apanya yang membuat laki-laki ini mulia sehingga Nabi mengatakan bahwa dia adalah ahli surga? Makin penasaran. Bahkan ada satu sahabat yang mengikuti Sa'ad bin Abi Waqqas pulang sampai rumah, pengen melihat amalan apa yang kamu lakukan wahai Sa'ad sehingga Nabi mengatakan kamu ahli surga. Diikuti Sa'ad bin Abi Waqqas, biasa aja, jalan ya biasa saja, sampai rumah ya biasa saja. Tapi ternyata ada cerita. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sosok sahabat yang cintanya kepada emaknya tidak tertandingi oleh apapun. Dialah sahabat Nabi yang rasa sayang dan cinta kepada ibunya itu melebihi isi langit dan bumi. Saking cintanya dia kepada emaknya, saking tunduknya dia kepada emaknya, membuat Lauh Mahfuz dan langit terbuka lebar dan terpesona. Wahai yang laki-laki, jika hari-hari ini kamu tidak pernah mencium kening ibumu, ciumlah. Jika kamu tidak pernah mencium tangan ibumu, ciumlah. Jika kamu tidak pernah memeluk ibumu, peluklah. Percayalah, getaran hati dari ibumu, bahkan jika ada keringat emakmu yang menetes dan menyatu dengan keringatmu, itu akan membuat langit cinta dan mempermudah langkah masa depanmu. Gak usah muluk-muluk, gak usah besar-besar, tapi belajarlah dari yang terdekat. Jika pulang peluk emak, peluk umi, peluk ibu, sampai kebiasaan itu muncul sehingga kamu berangkat sekolah ada yang kurang. Oh, aku belum cium ibu. Biarkan usia bertambah, boleh kita tua, tapi di mata emak sampai mati kita adalah anak-anak. Mungkin kita nggak ranking di kelas, nggak apa-apa. Mungkin kita urutan ke-40 dari 40 siswa, nggak apa-apa. Tapi saya adalah anak yang soleh. Wahai anak perempuan, nanti pulang dari ngaji ini, amalkan yang saya minta. Pulang sekolah bismillahirrahmanirrahim, berdoa, ya Allah bangunkan aku jam 3, jam setengah 4, di saat mana ayahku sedang tidur pulas-pulasnya. Minta pada Allah, nanti kamu jam 3 dibangunkan. Begitu bangun diem, jangan ada suara. Ambil air wudhu dan pesan kepada ayah, ya nanti kamarnya jangan dikunci ya. Kenapa nak? Enggak ya, pokoknya jangan dikunci ya. Iya, jam 3 itu hati yang paling bersih. Berwudulah, bermunajatlah dan melangkahlah pelan-pelan untuk mengintip wajah ayah ketika sedang tidur. Tataplah dari ujung kaki sampai kepala berkali-kali bahwa makhluk yang mungkin tak harum ini, bahwa laki-laki yang mungkin tak tampan ini, bahwa laki-laki yang sudah mulai parut baya usianya ini, dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidupku. Biarkan cintaku pertama kali datang itu untuk ayahku. Kalau kamu juga gak berair mata ketika menatap ayahmu yang mulai tersengal, melihat kulitnya yang tak lagi halus dan kamu tak tersentuh, saya jadi bingung dengan cara apa lagi meluluhkan hatimu. Dan pelan-pelan bismillah, peluk dan ciumlah ayahmu. Mungkin ayahmu akan terbangun melihat keanehan itu, tapi katakan, ya, mulai hari ini aku tidak akan berangkat dari rumah sebelum ayah menciumku atau aku peluk dan cium ayah. Mungkin orang tuamu tidak kaya, rumahnya biasa-biasa saja,
masyarakat dia bukan golongan inti, hanya orang biasa saja. Atau bahkan mungkin rumahnya dicap oleh pemerintah, keluarga prasejahtera. Tapi ada satu yang tidak bisa dirupiahkan, harga diri. Ada satu yang gak bisa dibeli, harga diri. Dan ada yang tidak bisa diganti, cinta. Wahai ananda semua, saya gak ngajak kamu nangis. Tapi jika hari ini kamu menangis, itulah bentuk betapa hebatnya Allah mendesain hati kita. Memang kita makhluk yang lemah. Tirulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika Abi Waqqas pulang, ketuk pintu rumah. Assalamualaikum Bunda, Umi. Nggak dibuka-buka pintunya, dikunci rumah pintu emaknya. Saat mulai bahaya, waduh, emak ngapa? Dibukalah sama emaknya, dia melihat ibunya sedang menangis. Emak itu matahari bagiku. Mau jadi apa dunia jika matahari tak mau lagi terbit? Percuma aku tumbuh besar kalau nggak ada sinarmu. Emaknya nangis dipeluk sama Saat bertanya, emak kenapa nangis? Ditanyalah sama emaknya, Saat, kamu cinta sama emak? Cinta mak, jangan tanyakan itu. Jika ada kata lain selain cinta untuk menggambarkan betapa besarnya sayangku padamu, mak, aku akan pakai kata itu. Kamu sayang sama emak? Ya Allah, mak, jangan ulangi kata itu. Makin memperperih dan makin membuat Saat gak bisa jawab. Kalau kamu cinta dan sayang sama emak punya permintaan satu. Jangankan satu, mak, nyawa Saat aku kasih. Aku mendengar engkau sudah bersahadat mengikuti agama Muhammad. Diam, Saat. Kalau kamu cinta sama emak, tinggalkan agama Muhammad, tinggalkan Islam dan kembalilah kamu ke agama nenek moyang kita. Saat diam. Kenapa kamu berat, Saat? Ada masanya nanti orang kita ini nggak bisa ngomong saat sakaratul maut. Yang dibutuhkan hanya satu, anak yang soleh. Orang tua meninggal dunia dipangku sama anaknya. Ini kalau anaknya nggak sholat, dalam hadis digambarkan dia kayak rasanya sedang di atas bara api. Dimandikan sama anaknya nggak sholat. Digambarkan dalam hadis dia kayak lagi disiram air 100 derajat Celcius. Miskin nggak apa-apa, dikatain orang bodoh nggak apa-apa, dibilang jelek nggak apa-apa. Kamu masih punya ayah dan bunda. Hidup ini nyari apa? Motor yang kamu gas itu makin lama makin buruk. Wajah yang kamu primadonakan, kamu rawat itu makin lama akan berkerut. Orang yang kamu cintai, yang kamu anggap sempurna itu hanya karena kamu belum pernah melihat siapa dia yang sebenarnya. Jika kamu melihat orang tambah sempurna, itu hanya karena kamu melihat dia dari mata telanjang saja. Tapi lihatlah pakai hati. Orang yang tidak pernah meminta balasan terhadap cintanya ayah dan bunda. Mak, jangan minta ini, mak, kata Saat. Ampun, mak, jangan paksa aku meninggalkan Islam, mak. Aku cinta sama emak, aku sayang sama emak. Tapi tolong, mak, jangan paksa Saat meninggalkan Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, mulai hari ini emak gak akan makan, emak gak akan minum, dan emak hanya akan tidur di kamar sampai emak mati. Pilihan berat ini, bos. Kamu gak tahu sih rasanya cinta sama emak itu. Saya ngerasa ini kan emak saya udah mati. Kalau boleh waktu diputar, saya hanya pengen minta waktu sehari saja.
Karena saya kangen pelukan dan bau keringat emak saya. Tapi itu nggak ada lagi. Saya punya istri, tapi dia tidak akan pernah bisa sayang seperti emak saya pada saya. Balasan cinta terbaik saya adalah kepada Ayu saya. Kalau saya pulang ke Mesuji, di depan suaminya, saya peluk mbak saya cium mbak saya, nggak akan saya lepas sampai rindu saya hilang. Saya punya mobil, saya punya kerjaan, saya punya gaji, percuma jika saya harus kehilangan orang yang saya cintai. Nggak ada gunanya. Emaknya nggak makan, emaknya nggak minum, sampai badannya kurus habis. Mak, tolong mak, aku cinta sama emak, aku sayang sama ibu, tapi tolong jangan paksa aku untuk keluar dari Islam. Peristiwa ini membuat langit gemetar. Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas, hebat betul pendirian kamu. Kalau kamu pengen jadi orang yang hebat, hidup kamu selalu penuh dengan kemudahan. Gak usah muluk-muluk, minta restu dan ridho dari ayah dan bunda. Jangan pernah pulang dan meletakkan tas sebelum satu di antara tangan mereka kamu jabat. Cepat atau lambat kamu akan jadi bapak, nak. Cepat atau lambat kamu akan jadi ibu, nak. Bangganya emak punya anak laki-laki yang soleh. Dinginnya seorang ayah punya anak perempuan yang cinta dan dekat dengannya. Ya Allah, hidup ini nyari apa? Mungkin nanti saya nggak kuliah karena bapak nggak punya duit, tapi kan saya pernah sekolah. Mungkin saya nanti nggak jadi orang kaya, tapi saya masih punya ayah dan ibu yang 24 jam siap menerima kamu apa adanya. Jadilah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang teguh pendirian, cintanya tidak pernah berani, tidak pernah bisa menggeser keimanannya. Yang ketiga, jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa diri paling hebat. Jangan merasa diri paling kaya. Jangan merasa diri paling sempurna. Jangan merasa diri paling. Rasa paling dibuang. Paling itu adalah energi negatif yang membuat kita nanti jubriyah, ujub, sombong dan riya. Suatu saat Imam Ghazali, nanti kalau kamu googling buka Imam Ghazali, dia pemilik hak dan kitab namanya Al-Ihya Al-Ulumuddin. Kitabnya ini dikaji sama sekelas disertasi doktor nggak selesai. Hebatnya kitab Al-Ghazali, Al-Ihya Al-Ulumuddin. Dia manusia suci, Sultanul Aulia, rajanya para wali, Imam Al-Ghazali. Dia jalan pagi, dikawal sama santri-santrinya. Dia jalan melewati pasar. Begitu melewati pasar, disetop oleh kumpulan anak-anak muda yang selengehan di jalan. Wah, Imam Ghazali, wahai Imam, bolehkah aku menghentikan langkahmu? Kata santrinya, jangan Imam, jalan saja, orang gak jelas itu. Kata Al-Ghazali, nggak apa-apa, aku tak berhenti. Wahai Al-Ghazali, engkau kan manusia suci, doamu dikabulkan sama Allah, dan kau pasti tahu apa yang tak terlihat. Karena yakin saya, engkau adalah kasaf. Kasaf itu adalah metodologi yang Allah buat, diberikan kepada orang yang beriman, bisa melihat apa yang tak terlihat alam metafisik, namanya kasaf. Jadi nggak heran kalau orang imannya tinggi, dia bisa melihat sesuatu. Baiklah, apa pertanyaanmu, kata Ghazali? Wahai Imam Ghazali, bolehkah aku
bertanya padamu, silakan akan aku jawab. Apakah orang yang kayak saya ini nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, bahkan sama orang saya ini dianggap sampah, selengean? Apakah bisa Al-Ghazali, orang sepertiku ini Allah takdirkan berubah jadi sepertimu? Ghazali bilang, Ida aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Qadarullah, jika Allah berkehendak, apa yang gak mungkin bisa. Seneng. Al-Ghazali mau jalan. Nanti dulu, satu lagi Al-Ghazali, satu lagi. Kata santrinya, aduh, payah orang ini. Pertanyaannya kedua, apakah orang yang suci sepertimu, yang maksum sepertimu, yang pinter kayak dirimu, yang mungkin surga jaminannya, bisa Allah takdirkan berubah kayak saya? Ghazali diem, kakinya gemeter kayak tak punya tulang, air matanya dretes, lisannya hanya gemetar, tak mampu jawab. Kata santrinya, wahai imam, apa susahnya pertanyaan kedua? Kan sama kayak pertanyaan pertama. Apa susahnya? Jawablah imam. Kata Al-Ghazali, enggak. Ini yang aku takutkan. Ini yang aku ngerikan. Apakah imanku, kesucianku, ibadahku, solehku akan bisa terus aku pertahankan sampai aku mati? Ada orang yang biasa-biasa saja, ningganya di hari Jumat, dicabut nyawanya sama Allah mudah, yang menyolatin ribuan. Masya Allah, dia biasa-biasa saja, tapi Allah berkehendak dia. Ada orang yang sok-sokan alim, masjid sok pertama, baca Quran tiap hari, pakaiannya selalu agamis, tapi dia ujub, meninggalnya su'ul khotimah. Ada orang yang berangkat ke masjid saat azan maghrib, berpapasan dengan orang membawa rumput sedang ngarit. Kata orang yang berangkat ke masjid, Pak, hidup sekali, azan bukannya ke masjid malah ngarit. Jangan beranggapan yang berangkat ke masjid lebih mulia. Nanti dulu, itu yang ngarit cari rumput untuk kambing, untuk sapi. Sapinya dibesarkan untuk menghidupi anak dan istrinya. Di balik rumput itu bergantung nyawa-nyawa. Sementara yang ke masjid penuh dengan congkak dan kesombongan, menganggap dirinya paling alim, menganggap dirinya paling hebat. Yang ngeri ini kan orang yang tanggung-tanggung itu. Miskin lewat, kaya belum, ngeri. Goblok lewat, pinter enggak, ngeri. Introspeksi. Untuk apa sih kita ini? Jadilah kayak Al-Ghazali. Dia nggak bisa jawab apakah orang sepertimu Allah bisa rubah kayak aku. Jadi optimislah. Dunia ini kadang tak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak orang yang sudah menggumpal-gumpal, ya Allah, kenapa mendung? Langit yang menghitam tak selamanya harus turun hujan. Sementara yang panas ini, yang kau benci ini, justru dia yang kamu butuhkan. Ingat, Allah hanya akan mengabulkan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu mau. Jika apa yang kita mau Allah kasih, kapan kita belajar bersabar? Jadilah seorang muslim dan seorang muslimah itu seperti batu karang di tengah lautan, menghadang ombak yang kian besar. Dia berdiri kokoh, batu karang itu dihantam ombak, jas ombak yang pecah, dia tetap kukuh. Kalau pada akhirnya batu karang itu habis, terkikis oleh asinnya air garam, dia menipis dan akhirnya dihantam ombak, terus meminggir ke pantai. Batu tidak kalah, tapi semesta pernah menyaksikan bahwa dia telah berjuang. Genggam erat tangan kawan. Ayo kita sama-sama watawasau bil haq
Watawasau bis sabr. Ingatkan saya kalau saya sedang futur. Dampingi saya kalau saya lagi banyak masalah. Jangan tinggalkan saya. Saya hanya laki-laki dan perempuan yang rapuh, yang butuh nasihat dari orang lain. Bukalah hati. Yang keempat, pertama, jangan gampang menyalahkan orang. Yang kedua, jangan merasa diri paling. Yang ketiga, punyalah prinsip kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang keempat, yang terakhir, jadilah hamba Allah yang tidak memandang rendah orang lain. Lagi ngaji begini, ada seorang santri angkat tangan. Yang ngisi ngaji seorang Habib Lutfi bin Yahya, sekarang One Team Press Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua Jatman Jami'iyah Thariqah wa Naqsabandiyah Al-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama, ketuanya Habib Lutfi. Wahai Habib, aku punya 2 pertanyaan kepadamu. Silahkan, kata Habib. Lagi ngaji begini. Yang pertama, Habib, saya punya tetangga enggak sholat, enggak zakat, enggak pernah ke masjid, tapi sama masyarakat baik banget. Dibagi-baginya sedekahnya, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat. Puasa juga nggak kelihatan, tapi Idul Fitri di depan. Yang kedua, saya punya tetangga Habib, sholat terus, ke masjid terus, wah 24 jam jamaah terus nih orang, tapi nggak pernah bersosialisasi, gotong royong nggak kelihatan, nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, pelit orangnya. Bagus yang mana, Bib? Bagus yang mana? Yang pertama tadi, gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah ke masjid, tapi sama orang baik. Ke masjid terus, sholat terus, doa terus, tapi pelit. Bagus mana, Bib? Kata Habib Lutfi bin Yahya, wahai santri, yang pertama tadi bagus. Tugas kita mendoakan dia. Mudah-mudahan karena dermawannya itu Allah kasih petunjuk pada dia dan dia jadi ahli ibadah. Yang kedua, Bib, bagus, dia sholat terus, dia doa terus. Mudah-mudahan dengan sholatnya Allah kasih petunjuk hidayah dia menjadi orang yang dermawan. Loh, Bib, kok dua-duanya bagus? Yang jelek siapa? Yang jelek itu saya dan kamu, yang sukanya menilai orang, yang sukanya menghakimi orang, yang sukanya memberikan penilaian dengan cara perspektif kita sendiri. Tertunduk santri itu, diam santri itu, lihat tangan, kamu 1 nunjuk orang, 4 bersepakat nunjuk kita sendiri. Maknanya apa? Introspeksi. 1 nunjuk orang, 3 nunjuk kita sendiri. Kalau Isra Mi'raj selalu diingetin ya nggak? Dan diperingati? Pernah? Pernah nggak Isra Mi'raj diem gini semua? Enggak ya? Kadang-kadang saya senang sekali. Ya Allah, anak-anak SMA Negeri 2 sekampung, I love you all. Saya yakin Allah turunkan rahmatnya hari ini. Kalau Pak Dion ngomong 4 paham 1, dia nggak apa-apa. Salam hormat dan takzim saya buat ayah dan bunda di rumah. Salam, saya juga seorang bapak. Saya juga punya anak. Saya nggak akan menjelek-jelekan orang karena saya sendiri belum tentu baik menjadi seorang ayah. Tapi saya akan terus berusaha. Apa yang ada jarang sering dirisaukan, nikmat yang di
kejap baru kan terasa bila hilang apa yang diburu, timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Nafsu bagaikan fata morgana di padang pasir, panas yang membahang disangka air. Dunia dan nafsu bagai bayang-bayang, dilihat ada, ditangkap hilang. Ananda semuanya yang saya cintai dan dirahmati Allah, pertemuan ini kehendak Allah. Saya nggak pernah bermimpi dapat undangan ke sini. Tiba-tiba WA saya bunyi dan diundang ke sini. Yang menggerakkan Allah, yang mempermudah Allah. Demi Allah saya minta, seandainya nanti saya yang dipanggil dulu sama Allah, tolong kalian jadi saksi bahwa Rubian pernah ke sini, pernah ke tempat ini dan menyampaikan yang baik. Kalau nanti kita berpisah dan dunia menjadi tempat terakhir kita singgah, tolong di sana jadi saksi bahwa dari lisan saya keluar kata-kata yang baik dan mengajak kebaikan. Seandainya di balik Allah panggil Ananda lebih dulu dan aku diminta bersaksi, aku juga akan bersaksi bahwa Ananda pernah ada di sini, pernah mendengarkan yang baik. Tidak ada manusia yang bodoh, yang ada adalah manusia yang malas. Malas bisa dirubah dengan tabiat. Tabiat bisa dirubah dengan ketakwaan. Ada orang yang tabiatnya buruk bisa dirubah dengan mendekatkan diri pada Allah. Ada orang yang perangainya keras, mendekatlah kepada Allah. Insya Allah dengan berwudu, meminta kepada Allah, hati kita akan lunak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Percayalah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jamaah. Oh jamaah. Ntar jawabannya? Gak pernah lihat Trans TV kayaknya. Ya lah, kebanyakan kalau startup Tokopedia, Shopee, apalagi Lazada, luar biasa ya. Bahaya kalau punya anak sekarang. Pak Dion di rumah kalau anak dipegang anak yang kecil, ngeri. Jangan nak, takut dia buka Tokopedia, tahu-tahu pencet pesan. Iya, COD. Tahu-tahu barang paket, beli enggak, barang datang mahal tuh. Nah, sekarang yang saya tanyakan, hati-hati. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya dan saya selalu meminta testimoni dalam setiap saya datang. Yang saya tunjuk tolong berdiri. Kesini nggak apa-apa, nggak apa-apain. Mas siapa namanya? Kamu. Nah kamu sini. Yo, satu. Yang kedua, Mbak yang berkacamata. Ya itu. Sini Mbak. Sini ya. Sini. Ya. Yang dari luar satu. Yang terjemur seperti sedang berada di ruang AC. Saya minta kamu Mbak. Nah kamu. Ya kamu. Ya sini. Yo sini. Geser sini. Oke. Sini Ananda. Ya. Baik. Materi sudah saya kasih. Madam sana. Di sini nggak apa-apa. Oke. Ini sudah SMA ya. Bapak minta testimoni
Bapak sudah kasih materinya nggak yang berat-berat, saya nggak ngomong hukum-hukum, tak kasih yang ringan-ringan aja. Karena saya sedang berhadapan dengan anak-anak muda yang cara berpikirnya praktis, nggak mau ribet-ribet. Ya, siapa namanya? Pegang mic-nya. Selama Bapak ngisi materi, gimana kesan dan pesannya, apa yang kamu dapat? Bener nggak Bapak? Bagus nggak Bapak? Sesuai hati kamu sendiri. Iya sampai kan? Terus apa lagi? Yang kamu dapat kesannya gimana? Sampai ini. Ngantuk. Oh belum bisa. Mbak yang kacamata dulu. Selama materi berlangsung, yang kamu dapat apa? Dengan Mbak. Oh boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiarmena Sutrisno. Kesan dari materi hari ini yang telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Rudion MPD adalah memotivasi diri saya untuk jadi lebih semangat untuk beribadah dan berbakti kepada orang tua. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kesannya terharu dan membuat kita menangis, terutama samping saya. Terus yang Apa yang paling mengenai kamu? terharu karena kata-katanya mengingatkan kita untuk berbakti kepada orang tua, lebih taat untuk beribadah, terutama teman-teman yang mungkin sulit untuk menunaikan sholat zuhur. Dan terutama untuk yang laki-laki, untuk menunaikan sholat Jumat tidak guyon. Dan harapan kedepannya semoga saat menunaikan ibadah sholat Jumat tidak lagi dipantau oleh guru piket dan lebih sadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Pak Ustadz Rudion MPD, bagi saya terharu, buat nangis. Luar biasa. Kasih aplaus buat mereka semua. Silakan duduk. Terima kasih ya Mas. Saya pikir yang lain juga punya pesan, punya makna yang didapat, dan itu kita serahkan kepada anak-anak Anda semua.
Ini mulai datang iklan nih, bikin nggak musuh nih, datang iklan nih. Dapat roti aja sombong. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi di tempat yang luar biasa ini, yang jalannya nanjak sekali. Saya nggak nyangka sama sekali, tapi bertemu di sini di masjid yang luar biasa besar ini, yang AC kipasnya kotor sekali.